Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu fanatik dengan tradisi nenek moyang. Seakan-akan tradisi itu merupakan dalil, karena dia sudah biasa dari dulu. Enak. Sehingga orang masih mempertahankan itu. Sehingga ketika kita luruskan, dianggap kita yang meluruskan ini, ya, merubah kebiasaannya, merubah kebiasaan. Kini ambo bertanya kepada apa-apa aja ibu-ibu kuah. Kini orang kalau membuat rumah, ketika memasang kudo-kudo, masih ada ndak didarahi di bantai ayam? Ada. Nah, itu kan tradisi itu kan? Ada enggak seperti itu? Lahir atau enggak? Lahir kan? Alasannya kecilnya kalau enggak didarai ustaz, enggak taluk dek tukangnya manjek dah. Ya tukang mah tukangnya tu. Ganti tukang tu. Nak punya rumah awak, masa awak lo ke dia atur-atur di tukang? Sudah itu bagantuangan tu kerambi ada situ pisang. Enggak situ letak pisang, letak si kuah mau makan. Ya, syirik yang mereka lakukan. Kebiasaan yang sudah turun temurun, dia anggap itu adalah bisa menghindarkan mudarat, mendatangkan manfaat. Ya, kalau masih ada yang mengerjakan itu sampai hari ini, berarti akidahnya rusak, tauhidnya tidak benar. Percuma kita beramal, solat, puasa, zakat, haji, umrah, tidak ada gunanya. Dibatalkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadih." Demikianlah Allah kalau dia akan memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Walau asyraku, akan tetapi mereka berbuat syirik kepadaku, lahabita anhum, maka sia-sialah amalan mereka, makanu ya'malun, sementara mereka tidak menyadarinya. Kalau dalam surat Az-Zumar ayat 65, walau asrakta la yahbatanna amaluka, jikalau sekiranya kalian masih tetap melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, kami batalkan amalan kalian, kata Allah. Kalaulah Allah membatalkan amalan awak, ibu santako solat, ya nak, ditulis pahala, setelah kau buat syirik, dia hapus dia Allah, tu dibatalkan namanya tu, tidak bernilai, nol. Jadi kalau masih melakukan tradisi seperti ini, maka akidahnya rusak. Kaitannya kepada ibadah. Jadi kalau lah akidah rusak, kaitannya kepada ibadah, nyo berkaitan ko barang gua. Ya. Maka kalau tradisi yang bertentangan dengan syariat, wajib kita tinggalkan. Cuman kan sayangnya ada sebagian dari kaum muslimin dia tidak suka kalau dirubah kebiasaannya itu. Ya nak? Kebiasaan masyarakat awak ni pai ka dukun. Iyo nak? Iyo atau nak? Ada orang dukun segala. Banyak. Bertobatlah anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda tidak bertobat sebelum kematiannya, Allah akan campakkan anda ke dalam api neraka.
Karena pelaku syirik tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad iftara isman 'azima, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang paling besar. Tu surah An-Nisa tu ayat 48. Ya, dosa yang paling besar. Nah, bahkan orang yang sering pergi ke dukun itu, kata Nabi, ada dua hadis sahih riwayat Muslim kedua-duanya. Pertama, tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam, dan kedua dikecendek Nabi kapia. Mana kau pilih? Ha? Ada nang kau pilih? Ada. Jadi tidak usah dibantah. Ha? Kalau Al-Quran sudah berkata, jawaban orang beriman itu apa? Sami'na wa ata'na. Yang tidak suka mendengarkan ayat Allah hanya orang munafik. Yang menentang hatinya ketika disampaikan kebenaran hanya orang munafik. Hati-hati kita nih. Kalau Al-Quran sudah berbicara, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, apa yang dikatakan oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul, kerjakan. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarangnya hentikan. Kini Nabi melarang, jangan pai ke dukunnya, jangan pai. Kalau nado cerita dan lain-lain lekwa, jangan pergi, kata Rasulullah. Baru itu saja, jangan pergi. Ha? Lah ndak tarimo doh, kok pai joa kwa. Barang ndak tarimo solat awak tadi 40 hari 40. Alun mangamanganya oleh. Anan kedua leh, ayo pai wa. Lalu picayo, man ataka hinan fasaddaqahu fayaqul. Barang siapa yang pergi ke dukun lalu percaya dengan perkataan dukun itu. Ada di dalam buku judulnya Dukun Hitam dan Dukun Putih. Sama kedua-duanya. Lai pakaiannya serban hitam, lai pakaiannya serban putih, samanya tu. Tak ada bedanya. Ha? Dalam buku tu mau baca, kalau yang dikatakan ciri-ciri dukun itu, satu, mengaku tahu dengan yang gaib. Mengaku tahu dengan apa tak perlu cerita dah. Boleh tahu apa penyakit apanya. Orang kan datang baru kau nyolah. Kan gitu. Ciri-ciri keduanya suka minta syarat. Suka minta syaratnya besok Pak. Pisau, kain hitam, ayam biriang. Ale, banang 7 rupo, lidi gilo. Di mana lidi gilo tu Pak? Di Batang Kerambia. Ndak ada angin, nyo goyang saya taruhnya. Ayat 7 musaji. Ya, untuk melariskan dagangan. Bisu apa? Pas orang solat subuh, apa siramkan ayat 7 musaji tadi di kadai Pak, jadi. Nyo siramkan kaliliang kadainya, kecenya untuk penglaris syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau patuh dengan apa yang dimintanya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pailah Pak ke Priaman tenah. Ya nak, kecen ke orang situ. Oi, baron tila mado entabui kuah, berang orang kapak atau ndak? Iyo kan? Itu tradisi apa tidak? Iya. Padahal tradisi itu bukan dari ajaran Islam, tetapi yang membawanya adalah orang Syiah. Orang
Orang Syiah kan ada istilahnya, Oya Husain. Itu asal katanya dari cucu Nabi Hasan Husain. Hasan. Jadi cucu Nabi ini yang bernama Husain dulu kan dipenggal kepalanya. Yang memenggal itu siapa? Orang Syiah itu sendiri. Ya, lalu diaraklah kepalanya seperti orang main bola, lalu dicampakkan ke pinggir laut, ke tengah laut itu kan itu tuh orang ya tabui beko, ujungnya di mana? Di pantai Gondoria. Tiba situ bacampaan. Alasannya supaya lawi tidak mengamuk. Kalau itu tambah mengamuk lawi itu. Kalau di Jawa keceknya bikin sesajen, pergi ke laut, pantai laut selatan, lalu dibikin sesajen situ, dibuang. Katanya apa? Supaya Nyi Roro Kidul tidak ngamuk. Nyi Roro Kidul tidak. Dulu ketika melatih Gunung Merapi di Jogja, adonan juru kuncinya sana maunya Mbah Marijan. Tunggu dulu, tanya Mbah Marijan, sudah tujuh Mbah Marijan digulung. Mati jonya kan? Jadi siapapun yang menantang syariat Allah, itu akibatnya. Apa itu akibatnya? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia baru, apalagi nanti di akhirat. Maka bertobatlah wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan syariat tinggalkan semuanya. Ya, tak masuk hal-hal yang subhat, macam-macam kau masuk ramu-ramu ke dalam rumahnya, orang rantau ke pulang. Manggari di sebelah kidanya, kau sianan ke mati kau. Kalau berasian di gigi ulah, kau tanda ke balaki kau. Kan macam-macam tu, ya tak? Tu subhat itu. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar, batang karambia sujud, ya. Anjing berhenti menggonggong. Kau subhat sadanya kau. Subhat tu kalau yakin je itu akhirnya jatuh je kepada yang haram, kesyirikan. Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal tu lah jale, yang halal lah jale, yang haram tak jale lo. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Di antara yang halal dan haram ada namanya mutasyabihat, subhat, ragu. Barang siapa yang meninggalkan yang subhat, berarti dia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang bermain-main dengan subhat, maka akhirnya dia jatuh juga kepada yang haram. Hati-hati kita. Enak kalau lah diingatkan dek para ulama, wak tinggalkan lain. Dulu kita pernah ada pondok di sungai yang Batu Sangka. Jadi waktu kita di situ tu Pak, diajaklah dia orang, Ustaz, ada orang berbuat syirik siko di mana tu? Dibawalah kami ke sinan. Rupanya ada di bawah rumah tu ada kelambu. Dalam kelambu tu ada batu. Ya nak? Itu kesyirikan yang dilakukan oleh orang. Kalau ingin mencari jodoh untuk anak, bertanya ke batu dulu. Ya nak? Kau tangkik itu jodoh tu. Kalau nak tangkik, tak jodoh dah. Kecil amaknya tu ketika itu nak ada orang mencari jodoh. Ni tak jodoh kau jinyo dah pi batu, tak tangkik dah mak batunya dah. Syirik kepada Allah. Atau masalah subhat yang lain, dilarang menikah di kapi dua ketubah. Yo nak? Jangan ke dua ketubah kecil ambo, 10 ketubah mulia mengadu. Maksudnya apa itu? Antara Idul Fitri dan Idul Adha. Masa dilarang menikah di waktu itu? Justru Nabi menikah dengan Aisyah itu di bulan Syawal. Bulan Syawal ke bulan apa? Hari raya Idul Fitri kan? Nabi menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Ya tak? Boleh menikah di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, tidak ada larangan. Itulah menjadi kebiasaan tradisi dari orang-orang kita dari Saisua. Ada jole menjalankan malahian. Tunggu dulu. Ale rumpui Fatimah lunti boleh. Rumpui Fatimah selusu. Ayo kan? Selalu iyo ada itu ibu nang golak dia terasudar. Ya nak? Kan batunggu itu loh, pakai rumput apa? Pakai salusua supaya mudah. Apakah memang dengan itu orang mudah melahirkan? Dengan itu nak? Tidak.
Kalau itu rusak jo akidah awak. Alun jo duduk tauhid awak. Ada salah satu tauhid namanya tauhid rububiyah. Allah lah pengatur, Allah lah pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah memberi rezeki, Allah mencabut rezeki. Ya, tu harus awak tanamkan dalam diri awak. Allah memberi penyakit, Allah yang mencabut dan menyembuhkan penyakit. Tu tauhid rububiyah namanya tu. Kalau lu duduk ada aku masih percaya dengan hal-hal yang subhat, apalagi mitos, ya tak? Maka dikhawatirkan nanti, tinggalkan semuanya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, yang menyebabkan seseorang jatuh kepada kesesatan itu adalah karena suka mencontoh kebiasaan orang kafir. Suka mencontoh kebiasaan orang kafir. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah merasa senang dengan kalian sampai kalian mengikuti millah mereka. Para ulama tafsir menafsirkan tentang kalimat millah, satu adalah tata cara hidup mereka, tata cara pergaulan mereka, tata cara berpakaian mereka, tata cara pesta mereka, tata cara pemerintahan mereka, semuanya dicontoh oleh umat Islam. Betul apa tidak? Iya kan? Cibola renungkan dek kita bersama. Kini kok barole awak namanya saja hidangan Perancis. Nama hidangan. Kalau awak sesuak makan bajamba, makan dari rumah. Kalau kini tidak, makan di tong halaman. Togak-togak lo tu. Nak makan tong halaman biasa ayamnya. Kami tu. Nah, kini awak pindah makan tong halaman. Minum pakai tangan kida. Minum pakai tangan kida tu cara minum setan tu. Nah, yang minum pakai tangan kiri itu adalah cara minumnya setan. Nah, kadang umat Islam tak juga tahu. Itu persoalan sederhananya kok. Ya nak, adab makan itu dan minum tak tahu juga dia, karena tak mau belajar tadi, sehingga tak tahu bagaimana tata cara minum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap pakai tangan kanan. Aku contohnya bismillahirrahmanirrahim. Saat yang makan awak ustaz, kumua tangan awak, ambil aja tangan kita, ada bituna. Kau contoh yang kedua. Modal itu diajarkan dari Nabi kawan, tak langsung modal itu je no. Kalau modal itu langsung setan minum. Lah, dan kedua, awak merasa kurang ketika baroleh anak tu kalau nak pakai organ tanggul. Organ tunggal. Salah sobu ambo. Kan iyo kan, merasa kurang kita kalau tidak ada musik. Pada musik-musik yang seperti sekarang ini sudah sepakat ulama itu haram itu. Sepakat ulama. Beda dengan musik-musik dulu itu pakai rebana, itu yang dibolehkan oleh Nabi. Tapi musik-musik yang sekarang, ya, lalu penyanyinya menampakkan lekuk tubuh, menampakkan aurat. Lalu tuan rumah bikut di Ramadan acara tu orang berkumpul rami-rami. Akhirnya orang melakukan kemaksiatan. Ada yang mabuk-mabukan, minum anggur, minum tua, narkoba. Siapa menanggung dosanya? Siapa menanggung? Tuan rumah. Karena suka mencontoh kebiasaan orang-orang kafir. Sudah itu cara berpakaian. Kini pakaian sadonya kamari kurang sebahannya. Siko cabiak, pakaian padusi anak-anak muda cabiak di punggung, cabiak main lo ke pasar, kole mulus nak bado, kudua de panau. Wah. Kan tak lo tahu diuntuang nama tu dah. Ya nak? Kurang sebahan kini sadonya.
sudah menampakkan lekuk tubuhnya sehingga menimbulkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya. Hati-hati bapa dan ibu yang dirahmati Allah. Kalau ibu punya anak perempuan lalu dia sudah baligh, lalu tidak disuruh menutup aurat, ibu dan bapa bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibu bapa beri dia uang untuk membeli pakaian yang ketat, untuk membeli pakaian yang membuka auratnya, ibu dan bapa juga dapat dosanya. Hati-hati wahai kaum muslimin dan kaum muslimat. Kalau punya anak gadis wak kini kau suruhlah nyo menutup hukum menutup aurat wajib. Pokoklah keluar rumah wajib menutup aurat. Sebab aurat perempuan kau paling banyak dibandingkan kami laki-laki kau berbeza. Perempuan auratnya seluruh anggota tubuhnya kecuali muka. Nah, itunya tu. Kalau kami sepakat ulama antara pusat sampai lutut. Ya, itulah aurat laki-laki. Aurat laki-laki. Kok terbuka naik kau kami kata tak berdosa ke kami dah. Tapi kalau pau nampak berdosa apa-apa. Kalau main bola pak, main badminton apa, pakai sarawang go ha. Ya nak, tetap berdosa. Bab itu sebab dari lutut sampai siku nampak itu adalah aurat. Nah, termasuklah mengikuti kebiasaan orang kafir itu mengucapkan Natal dan ikut-ikutan tahun baru. Ambo yakin para ulama, para ustaz, para kiai, para buya, para dai sudah tidak terhitung lagi menyampaikan ini. Iya nak? Ambo yakin setiap tahun diingatkan. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat sudah mengeluarkan fatwanya haram mengucapkan Natal dan mengikuti tahun baru. Bahkan pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, Kapolres kedua baik kota maupun kabupaten telah mengeluarkan maklumatnya. Jangan kita ikuti malam tahun baru. Model kini kau kan lama awak kuah ada kajian muhasabah diri, berzikir kepada Allah, bisa menambah ilmu daripada keluar awak beko. Itu ndak ada menambah sekete ndak. Malah awak kena kicua, kena tipu. Kenapa kita kena tipu? Pergantian malam itu bukan jam 12, tetapi ketika azan maghrib. Salamuku awak menganggap iyo pula kan? Iyo tahu tak? Ngaku salah? Iyo kan? Awak anggap ketika itu jam 2 balik pergantian hari. Awak lah dikicua ada orang kafir. 8 tahun-tahun awak kena kicua. Padahal pergantian hari itu adalah ketika azan